malha de cristal. Seiya, não! Pegasus. Kali ini giliran Taurus lah yang harus merasakan kehebatan dari Sen perunggu Seiya, di mana satu tanduk di klotchnya harus terlepas akibat kerasnya hantaman Seiya. Ternyata semua itu hanyalah untuk menguji Seiya dan rekan-rekannya, apakah mereka memang benar-benar pantas, kuat, serta mampu memikul serta menjaga sang Athena. Seiya! A Saori tá... Saori yang kesakitan tiba-tiba terjatuh karena akibat luka panah yang pernah dia terima. Dan saat Aries memeriksa kondisi Saori, tiba-tiba dia melihat sebuah tanda di dadanya Saori. Dan dari tanda itulah tampaknya Cosmo Saori telah mengalir ke suatu tempat, atau lebih tepatnya lagi Cosmo Saori diserap oleh seseorang melalui tanda tersebut. Dan jika hal itu dibiarkan, walaupun kosmos sang Athena melimpah, tetap akan berbahaya juga bagi jiwanya. Mendapati kenyataan seperti itu, Aries selalu memerintahkan kepada Seiya serta rekan-rekannya untuk bergegas membuka jalan bagi mereka. Sementara Saori akan mereka urus sambil menyalurkan hawa murni mereka ke tubuhnya Saori. Ternyata Kamidilah yang sedang mengambil kosmonya Saori. Dan saking besarnya kosmo tersebut membuat tubuh Kamidi terlihat tidak sanggup kalau harus menampung kosmo tersebut sekaligus. Kembali kepada Seiya dan rekan-rekan, terlihat mereka yang sudah memasuki istana Cancer yang dipenuhi dengan topeng-topeng dari jiwa-jiwa orang yang telah mati akibat berusaha masuk ke dalam istana tersebut, atau orang-orang yang pernah dikalahkan oleh sang Cancer. Ya, ini dia si Cancer, Deathmask. Agar Seiya dan rekan-rekan yang lain bisa segera pergi dan membuka jalan dari istana Cancer, Shiryu dan Hyuga mengorbankan dirinya untuk tinggal guna menghadapi Deathmask. Kali ini Seiya dan Shun harus menghadapi sang pemilik istana Leo, ya, Sen Ayola, yang pernah mendatangi mereka dan menyuruh Athena untuk mendatangi Sanctuary. Kembali kepada Shiryu, saat ini dia telah dibawa masuk ke neraka ilusinya Cancer. Tampak oleh dirinya api neraka beserta orang-orang yang terbakar di neraka tersebut. Dan tiba-tiba... Sementara itu, tampak Hyuga yang tiba-tiba telah berada di istananya Aquarius. Ternyata dia telah diselamatkan oleh sang Aquarius sendiri. Ya, dia adalah Camus yang ternyata adalah sang guru besar dari Hyuga yang tidak menginginkan sang murid dikirim ke alam orang mati oleh Deathmask seperti halnya Shiryu. Sang guru lalu meminta kepadanya agar segera saja meninggalkan Sanctuary atau... Scene kembali kepada Seiya dan Shun. Aeolia yang kini tengah berada di hadapan mereka terlihat sangat berbeda, tidak seperti waktu mereka pertama kali bertemu, hingga inilah yang dilakukannya. Shun dengan rantai nebulanya pun seakan tidak ada lagi artinya bagi Aeolia. Melihat kalau musuh kali ini berbeda, sontak saja membuat Seiya bangkit hingga... terlihat satu Kolsen yang coba menghadang serangan Aeolia. Ya, dia adalah Saka, sang pemimpin istana Virgo. Saka lalu memerintahkan Seiya serta Shun untuk bergegas pergi dari tempat itu, sementara Aeolia akan menjadi urusannya. Scene kembali memperlihatkan pertarungan Hyuga dan Camus, sang Aquarius. Nampak pertarungan ini akan segera berakhir dengan masing-masing mengeluarkan jurus pamungkasnya, hingga inilah yang terjadi. Execução! Vá ao encontro de Athena.
Sementara itu, Shiryu tampak tengah terdesak oleh Deadmas. Hingga Deadmas yang mengatakan setelah Shiryu selesai, giliran rekan-rekannya yang akan dia kirim ke neraka untuk menyusul Shiryu. Mendengar akan hal itu, alih-alih membuat Shiryu down, malah membuat semangatnya berkobar dan seperti mendapat tenaga yang baru. Hingga inilah yang terjadi. Seiya dan Shun terlihat sudah sampai ke istana Scorpio, hingga Shun yang tiba-tiba merasakan sebuah ancaman yang mendatangi mereka. Sebuah serangan dahsyat telah melempar mereka berdua hingga mereka sampai terpental masuk ke dalam istana Sagittarius. Shin lalu memperlihatkan Saori yang datang bersama Aries dan Taurus yang nampak menjumpai tubuh Shiryu dan Hyuga yang tengah terluka. Dan dengan sisa-sisa tenaganya, dia mencoba guna mengobati mereka berdua. Tampak Seiya dan Shun yang telah kelelahan yang masih coba untuk melawan Sengold. Hingga di tengah situasi yang sudah tidak memungkinkan, tiba-tiba kedatangan Ikki nampak membawa angin segar kepada Seiya dan Shun, hingga terlihat sebuah perlawanan sengit telah ditunjukkan oleh mereka. Akan tetapi, Athena. tiba-tiba Aeolia dan Sokka membuat pertempuran tertunda. Bahkan Aeolia coba menjelaskan siapa sebenarnya Athena yang asli dan apa yang sudah dilakukan oleh Kamidi untuk dirinya. Os dois irmãos resolveram se voltar contra. Hingga mereka pun mendapatkan satu nama yang mana semua ini tidak mungkin dilakukan oleh Kamidi, tapi melainkan Saga de Gêmeos. Tiba-tiba terlihat Saori beserta 4 rekannya yang lain. Terlihat Saori di sisa tenaganya nampak mencoba berusaha untuk menyembuhkan Seiya, dan demi melihat Cosmo yang telah dilakukan oleh Saori untuk menyembuhkan Seiya, para Goldsen yang masih beragu pun pada akhirnya mengetahui kenyataan yang ada bahwa Saori benar titisan dari sang Dewi Athena, dan Athena yang mereka anggap selama 16 tahun lebih yang ada bersama Kamidi ternyata adalah Athena palsu. Sementara itu, di kuil Athena, Kamidi atau Sokka mendapati laporan dari Aphrodite kalau para pembelot sudah akan menuju ke dalam kuil, hingga Aphrodite meminta agar Athena segera dipindahkan ke tempat yang jauh lebih aman. Aphrodite. Mendengar laporan tersebut, alih-alih Sokka mengikuti saran Aphrodite, melainkan Aphrodite. Sokka yang telah rampung dalam menyerap Cosmo Athena tentu saja memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, hingga dengan kepercayaan dirinya yang besar sekali, dia berniat menghadapi para pemberontak seorang diri. Eu não imaginei que fosse tanto. Demi melihat kekuatan Sokka kali ini, tidak ada pilihan lain bagi para Sen selain menggabungkan seluruh kekuatan mereka guna menghentikan Sokka. Já não tem utilidade nenhuma. Seiya yang sudah sembuh akibat pertolongan Athena dan rekan-rekannya segera saja bangkit guna menghadapi Sokka, hingga inilah yang terjadi. Akibat pukulan yang dirasakan oleh Sokka, Cloud Seiya pun mengalami kerusakan, dan kesempatan itu pun nampaknya tidak disia-siakan oleh Sokka, hingga dia pun mengerahkan seluruh ajian pamungkasnya dan Sokka yang sangat tidak terima kalau dikalahkan oleh seorang Sen perunggu meledak kemarahannya, hingga dia pun mengalami suatu perubahan yang membuat dirinya mendapati Saori yang tengah dalam keadaan bahaya, membuat Seiya meledak amarahnya, hingga inilah yang terjadi. O quê? Seiya.
Tampaknya klot Sagittarius milik Aiolos telah memilih tuannya. Ya, kali ini Seiya dengan kekuatan barunya ditambah kosmo dari Athena telah memberikan sebuah serangan terakhirnya. Se elevem ao máximo! Isso aí! Eu irei proteger todos vocês com este meu poder. Dan film pun tamat. Pesan yang boleh kita ambil, terkadang panca indera yang ada pada diri manusia mudah sekali ditipu. Maka kita harus dapat melihat, mendengar, merasakan dengan hati serta jiwa yang murni agar semua bisa terlihat jernih. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih juga bagi kalian yang sudah subscribe, like, komen, serta share. Tanpa kalian, channel ini tidak ada apa-apanya. Hingga tibalah bagi saya harus ucapkan, ya, Jamik.